Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali di Kirigakure, ketika Boruto yang asli merasa dirinya harus bertukar posisi dengan klonnya yang berada di Konoha. Boruto berkata, sudah saatnya aku mengakhiri zanku sekarang juga. Biar klonku yang urus Tendoru di sini. Boruto tiba-tiba menggunakan Shinjutsu perpindahannya untuk berpindah dengan klonnya di Konoha. Hal tersebut membuat Tendoru Otsutsuki kaget dan merasa terhina karena hanya akan melawan klon Boruto saja. Boruto tiba di Konoha dengan tatapan dingin. Setelah berhadapan dengan Tendoru, kini giliran Zanku yang akan ia hadapi dengan kekuatan penuhnya. Zanku menatap Boruto seolah tidak percaya bahwa lawannya kini adalah Boruto yang asli, bukan lagi klon yang telah mengganggunya. Jadi kau akhirnya datang sendiri, ujar Zanku dengan nada kesal, mencoba menutupi ketidaknyamanannya. Tapi Boruto hanya tersenyum sinis, matanya yang bercahaya jogan memancarkan sorot tajam, seolah menantang setiap serangan yang akan datang. Aku bosan menunggu, kata Boruto. Sepertinya aku harus menghancurkanmu sampai kau tak bisa bangkit lagi, seberapapun banyaknya persona yang kau punya. Kata-kata Boruto tersebut membuat Zanku marah. Dia berteriak, jangan meremehkanku. Zanku segera melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, hampir sulit dilihat oleh mata biasa. Tapi Boruto dengan tenang membaca gerakan itu, mengaktifkan kekuatan penuh jogannya untuk melacak setiap langkah Zanku. Dengan cekatan, Boruto melepaskan Rasengan bercampur Shinjutsu, menghantam Zanku dengan ledakan yang begitu besar, menyebabkan tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Kawaki yang ada di dekat mereka terus melancarkan serangan tambahan, memanfaatkan kesempatan ketika Zanku terguncang oleh serangan Boruto. Tanpa basa-basi, Kawaki melepaskan ledakan energi karmanya, yang menciptakan gelombang besar energi yang menghantam tubuh Zanku. Zanku terhuyung mundur, terdorong oleh kekuatan gabungan serangan Boruto dan Kawaki. Tapi meskipun terdesak, Zanku masih bertahan, armor Otsutsuki yang melapisi tubuhnya kembali beregenerasi. Dengan tatapan penuh amarah, Zanku mengeluarkan serangan balasan berupa ledakan Shinjutsu besar yang diarahkan ke Boruto. Namun Boruto dengan gesit menghindari serangan itu, terus memancing Zanku dengan kata-kata tajamnya. Apa kau hanya bisa bertahan dengan armor itu? Tanpanya, kau hanyalah Otsutsuki biasa, ejek Boruto sambil menyeringai. Sekarang tunjukkan kalau kau punya sesuatu yang lebih. Zanku tak tahan lagi dengan provokasi Boruto. Dia melesat maju, mencoba menyerang Boruto dari jarak dekat dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Tapi Boruto tetap tenang, membaca gerakannya dengan mata jogan, dan menangkis setiap serangan Zanku dengan refleks yang luar biasa. Serangan demi serangan jarak dekat terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi, kilatan cahaya energi dari benturan mereka terlihat membentuk percikan di udara. Di tengah pertempuran, Kawaki tetap fokus pada serangannya, terus mencoba memecah konsentrasi Zanku dengan melancarkan serangan-serangan tak terduga dari berbagai arah. Kawaki melepaskan semburan energi karmanya, memaksa Zanku untuk menghindari setiap ledakan yang ia luncurkan. Kerjasama Boruto dan Kawaki membuat Zanku semakin terpojok, bahkan armor Otsutsuki miliknya mulai menunjukkan retakan kecil di beberapa tempat. Meskipun Zanku masih mampu bergerak cepat, ia mulai terlihat terdesak dan mulai kehabisan cara untuk mengatasi serangan gencar dari dua shinobi kuat ini. Zanku tertawa dingin sambil melihat Boruto dan Kawaki. Kalian berdua hanya menunda takdir. Otsutsuki tidak akan kalah semudah ini. Boruto melirik ke arah Kawaki, dan tanpa berkata sepatah kata pun, keduanya menyusun rencana untuk mengakhirinya. Boruto mengaktifkan Rasengan bercampur kekuatan jogan, sedangkan Kawaki mengalirkan energi karmanya ke tangan yang telah berubah menjadi senjata tajam. Bersamaan, mereka berdua menerjang Zanku dengan serangan yang sangat terkoordinasi. Ini akhir bagimu, Zanku, kata Boruto, sembari melepaskan Rasengan tepat ke arah dada Zanku. Terhantam serangan dahsyat dari Boruto dan Kawaki, tubuh Zanku terlempar jauh ke belakang, menghantam tanah keras. Perlahan armor Otsutsuki di tubuhnya mulai retak dan pecah sepenuhnya, memperlihatkan ekspresi penuh amarah bercampur ketakutan di wajahnya. Tapi Boruto tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Bangunlah, kata Boruto, dengan senyum penuh ejekan. Atau apakah ini semua yang bisa kau lakukan? Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang aneh. Alih-alih melawan kembali,
Zanku mulai bergumam dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Cahaya aneh memancar dari tubuhnya, dan tiba-tiba sebuah simbol Otsutsuki besar muncul di langit di atasnya, seperti sebuah panggilan misterius. Kembali ke Kirigakure, dalam kilauan cahaya matahari yang terbias dari permukaan laut Kirigakure, klon Boruto terus menekan Tendoru dengan intensitas serangan yang semakin kuat dan cepat. Tendoru, yang pada awalnya terlihat begitu percaya diri, kini tampak terpojok dan terengah-engah. Setiap gerakan Tendoru terbaca dengan mudah oleh Jogan Boruto, yang berdenyut semakin terang di mata kanannya, mengamati setiap aliran energi dan kelemahan dalam perisai Tendoru. Boruto menyeringai penuh ejekan, mengayunkan rasengan berkekuatan Shinjutsu ke arah lawannya. Inikah kekuatan ilahi yang kalian Otsutsuki banggakan? Sindir Boruto, suaranya penuh sinisme. Sejujurnya, aku kira kau lebih dari sekadar pengecut yang terus bersembunyi di balik pelindungnya. Kau hanya mempermalukan klanmu sendiri. Wajah Tendoru memerah penuh amarah, namun di balik itu terlihat jelas ketakutannya. Untuk pertama kalinya, dia diserang habis-habisan oleh seorang manusia. Meskipun energi Otsutsuki terus memulihkan tubuhnya yang terluka, Boruto terlalu cepat dan kuat, terus-menerus merusak setiap pertahanan yang Tendoru coba bangun. Dengan kemarahan yang membara, Tendoru memfokuskan seluruh energinya dan menciptakan pilar energi yang membumbung tinggi, kekuatan mentah yang langsung menciptakan kawah di tanah di sekitar mereka. Jangan sombong, bocah, teriak Tendoru sambil meluncurkan energi tersebut ke arah Boruto. Aku adalah Otsutsuki, makhluk abadi yang telah melintasi banyak dimensi. Kau tak akan pernah bisa menghancurkanku. Boruto hanya tertawa, lalu menahan serangan itu dengan tangannya yang dialiri cakra angin, membuat pilar energi itu terpecah di sekelilingnya. Hanya omong kosong, ejek Boruto, jika memang kau abadi, tunjukkan. Aku tidak akan berhenti sampai kau hancur berkeping-keping. Mengalirkan lebih banyak cakra, Boruto mulai menciptakan rasengan yang jauh lebih besar dan mengerahkan elemen petir dan angin ke dalamnya, menciptakan pusaran berkilau biru yang mengeluarkan percikan energi. Rasengan, seru Boruto sambil meluncur cepat, langsung menembus pertahanan Tendoru. Tendoru berusaha mempertahankan diri, namun rasengan itu menembus segala pelindung yang ia bangun, menghancurkan lapisan demi lapisan energi Otsutsuki di sekelilingnya. Tendoru berteriak kesakitan saat dia terhempas ke tanah, menciptakan ledakan besar yang memecah gelombang di sepanjang pantai Kirigakure. Asap tebal memenuhi area sekitar, dan tubuh Tendoru terlihat tergeletak, penuh luka, namun masih mencoba bangkit. Mata Tendoru penuh dengan kebencian saat ia memandang Boruto yang mendekatinya dengan langkah tenang. Boruto memandangnya tanpa belas kasihan, dengan jogannya berdenyut tajam. Kau bicara besar, Tendoru, katanya dingin. Tapi aku belum melihat apapun yang istimewa darimu. Jika kau punya kekuatan terakhir, keluarkan. Atau kuhabisi sekarang juga. Dengan napas tersengal dan tubuh yang mulai goyah, Tendoru bangkit kembali. Dia menatap Boruto dengan mata penuh kebencian, namun kini tanpa keangkuhan yang sama seperti sebelumnya. Kau takkan mengerti. Kekuatan Otsutsuki tak akan bisa diukur oleh manusia, katanya lemah. Boruto mengangkat satu alis dan mengepalkan tinjunya, siap melancarkan serangan terakhirnya. Baiklah, katanya dengan nada rendah namun mematikan, kalau itu yang kau inginkan. Aku akan menghancurkanmu sampai tak bersisa. Melihat Boruto yang tidak goyah, Tendoru bangkit dengan seluruh kekuatan yang tersisa, mengerahkan semua energi Otsutsuki yang mengalir dalam tubuhnya. Aura gelap yang memancar dari tubuhnya berputar dengan intens, menciptakan angin ribut di sekitar mereka. Tubuhnya terlihat mulai berubah, lapisan energi kegelapan menyelubungi seluruh tubuhnya, seakan-akan dia akan mengeluarkan teknik terkuat yang dimilikinya. Boruto hanya tersenyum dingin, tidak terintimidasi sama sekali. Sudah cukup basa-basinya, Tendoru. Kalau ini adalah seluruh kekuatan yang kau punya, ini tak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Tatapan Jogan Boruto semakin tajam, membaca setiap aliran cakra dalam tubuh Tendoru. Tendoru, dengan amarahnya, melesat maju dengan kecepatan tinggi, melancarkan pukulan yang membawa energi gelapnya. Boruto berhasil menangkisnya dengan mudah, menyeringai ketika tinju mereka bertemu. Kau mungkin Otsutsuki, tapi nyatanya kau hanya seperti anak kecil yang tersinggung. Jika memang kekuatanmu sehebat itu, seharusnya kau sudah membuatku takut sekarang, sindir Boruto, menekankan kata-katanya sambil meningkatkan tekanan cakra di tangannya dan mengirimkan Tendoru mundur beberapa langkah. Tendoru tersentak, tidak menduga Boruto masih mampu menangkis dengan kekuatan yang seimbang. Merasa terhina, dia mengerahkan energi terakhirnya,
menyatukan energi Shinjutsu kegelapan dengan kekuatan dasar Otsutsuki, menciptakan pusaran energi besar yang seakan siap menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Namun, Boruto tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, ia menatap Tendoru penuh rasa percaya diri, seakan yakin bahwa kekuatan Tendoru hanya sebatas ilusi. "Boruto, kau akan menyesal telah meremehkanku," seru Tendoru sambil meluncurkan energi destruktifnya ke arah Boruto. Namun, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, Boruto mengulurkan tangannya dan membentuk rasengan berlapis cakra petir yang bercahaya tajam. Boruto melangkah maju, lalu berlari menuju serangan Tendoru yang semakin dekat. Ketika mereka bertemu di tengah-tengah pusaran energi, Boruto mendorong rasengannya, menghadapinya secara langsung. Rasengan itu berputar lebih kuat, menembus lapisan energi Tendoru dan menghancurkannya satu demi satu. Dentuman keras meledak di udara, menyebarkan percikan energi ke segala arah. Tendoru terpental ke belakang, tubuhnya mulai menunjukkan keretakan energi yang semakin besar, seolah-olah dia mulai hancur dari dalam. Boruto berjalan mendekatinya dengan santai, menatap Tendoru yang tak lagi punya kekuatan untuk melawan. "Jadi, ini akhirmu?" "Sangat mengecewakan," kata Boruto, memandangi Tendoru dengan tatapan penuh sinisme. "Mungkin klan Otsutsuki yang lain akan lebih layak jadi lawanku. Kau hanya buang-buang waktu." Tendoru yang hampir hancur tak bisa berkata-kata. Boruto mengangkat tangannya, mengumpulkan energi untuk serangan terakhir. "Kau sudah selesai di sini, Tendoru. Kirim salamku ke Shibai, jika kau masih bisa," katanya dingin. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.